Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab momentum dan impuls bagian yang kedua. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal SPMB tahun 2003. Sebuah bola bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second menumbuk sebuah bola lain yang massanya 0,2 kg yang mula-mulanya diam. Oke. Kemudian setelah tumbukan bola pertama diam. Maka pertanyaannya, maka kecepatan bola kedua berapa? Oke, coba kalau kita gambarkan ilustrasi kejadiannya. Kalau ini sebelum tumbukan nih misalnya, sebelum tumbukan. Ini sebelum tumbukan berarti ini misal bola 1 nih. Dia bergerak berapa? 2 meter per second. Oke, massanya 0,3 kg. Oke. Kemudian ada bola 2 di sini. Bola 2-nya awalnya itu diam. Nah, ketika dia lagi diam, ditabrak, ditumbuk sama bola 1 dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, setelah tumbukan, gitu ya. Kalau ini berarti setelah tumbukan di sini katanya bola 1, misalnya bola satunya ini di sini misalnya 0,3 kg itu dia diam di sini. Setelah menumbuk bola 2 dia diam. Oh ya, massa benda 2 itu 0,2 kg. Nah, setelah bola 1 menumbuk bola 2 dia diam. Nah, bola kedua bergerak. Pertanyaannya, kecepatan bola setelah ditumbuk atau V2 aksen katanya ini berapa? Oke, ini massanya 0,2. Oke, berarti ini kita pakai hukum kekalan momentum ya. Maka di sini ada hukum kekekalan momentum. Oke. Momentum. Berarti kita tulis M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Oke. M1 berapa? 0,3. Kecepatannya 2. Kemudian benda 2 itu awalnya diam, berarti ini 0 ya, nggak ikutan. Sama dengan massa benda 1 0,3. Oh, dia kan benda 1 setelah tumbukan itu diam, berarti ini kita coret juga nih, dia 0 nih. Ini tambah 0 deh. 0, kemudian ini 0 gitu ya, ditambah sama massa 2 berapa? 0,2, kemudian dikali dengan V2 aksen. Ini yang ditanya. Oke. Berarti 0,3 kali 2 0,6 sama dengan ini 0,2 dikali V2 aksen. Nah, sekarang yang ditanya itu V2 aksen atau kecepatan benda kedua setelah ditabrak sama bola 1. Berarti ini 0,6 dibagi 0,2. Hasilnya berapa? V2 aksen hasilnya 3 meter per second. Oke, kita dapat jadi jawabannya D. Nah, masih gampang ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal MPTN tahun 92. 2 buah benda bermassa M1-nya 5 kg, kemudian massa 2-nya 6 kg. Berdekatan. Oke, berdekatan pada bidang datar licin. Sistem ini mendapat impuls gaya sehingga kedua benda bergerak masing-masing dengan V1 aksennya ini 1 meter per second dan V2 aksennya ini V2 di sini ya. Itu 2 meter per second dengan arah tegak lurus. Nah, ini juga jadi penting nih. Arahnya tegak lurus. Pertanyaannya besar, impuls gaya yang bekerja pada sistem itu berapa? Jadi kalau digambar mungkin kurang lebih begini ya. Jadi kalau ini katanya ada benda massa 1 sama massa 2 berdekatan. Mungkin gambarnya begini deh, kakak gambar. Ini M1, ini M2. Lagi berdekatan begini. Kemudian dikasih impuls gaya. Dikasih impuls gaya sehingga yang ini tadi massanya 5 kilo, kakak tulis dulu 5 kilo.
M2 nya itu 6 kilo. Oke, 6 kilo. Oke, setelah dikasih impuls gaya, dia bergerak masing-masing arahnya tegak lurus. Misal nih si M1 ke atas nih. Nah, misalnya ke atas ya. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 1 meter per second. Kemudian benda 2 dia arahnya mendatar nih. Nah, ini V1 aksen ya setelah yang dikasih impuls gaya, kemudian ini V2 aksennya. V2 berapa? 2. Dia misalnya searah horizontal. Dia tegak lurus kan antara V1 ke atas dengan V2 ke horizontalnya tegak lurus. Nah, kita pahami bahwa yang pertama karena ini ada hubungan antara impuls gaya sama momentum. Kita tahu rumusnya hubungan antara impuls sama momentum. Impuls sama dengan adalah perubahan momentum. Ini yang pertama yang kalian pahami. Kemudian yang kedua, momentum itu dengan impuls gaya ini, impuls dan momentum itu atau perubahan P-nya momentum itu dia termasuk besaran vektor ya. Kalau besaran vektor berarti penjumlahannya pakai penjumlahan vektor. Kita tahu penjumlahan vektor gimana? Ini kan kita mencari penjumlahan vektornya untuk penjumlahan vektornya si P-nya, momentumnya. Jadi kalau P-nya, karena kan benda satu punya momentum nih, massa kali kecepatannya. Momentum itu kan massa kali kecepatan. Kemudian benda dua juga punya momentum, tapi arahnya tegak lurus. Karena dia vektor, penjumlahannya harus vektor. Penjumlahan vektornya gimana? Begini kan? Kalian belajar di kelas 10 tuh. Berarti kalau ini kita tulis P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 kali cos alfa. Rumusnya begitu penjumlahan vektornya. Nah sekarang karena dia tegak lurus nih antara vertikal sama horizontal, dia tegak lurus, kita pahami, kalian paham. Kalau tegak lurus seperti itu berarti sudut yang dibentuknya berapa derajat? 90 derajat. Cos 90 berapa? Nah, cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, sekarang kita masukin coba. Karena yang ditanya impuls gayanya, berarti kita di sini I sama dengan perubahan momentum. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentumnya rumusnya ini. Yang panjang ini jadi P1 kuadrat P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 kali cos 90. Kita tahu tadi cos 90 0, berarti ini 0 nih. Nah, tinggal yang P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat aja ya. Nah, berarti kita masukin angkanya sekarang. Momentum P1 itu siapa sih? Misalnya ini P1 ya. P1 itu berarti massa 1 dikali kecepatan satu aksen itu berapa tuh? Masanya 5 kali 1 berarti 5 kg meter per second. Kalau momentum 2 berapa? Massa 2 dikali V2 aksennya. Jadi berapa masanya? 6 kali 2 12 kg meter per second. Berarti ini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya berapa? Nah, kita tahu ini angkanya triple Pythagoras ya. 5 12 pasti 13. Jadi hasilnya dapatnya 13 Newton second. Nah, nomor 2 kita dapat jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada UMPTN tahun 91 grafik berikut menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada benda bermassa 3 kg terhadap waktu. Berarti ini fungsi gaya terhadap waktu F fungsi T. Selama gaya itu bekerja pada benda, katanya bila benda mula-mula diam berarti V0 nya 0. Maka pertanyaannya kecepatan akhirnya dalam meter per second berapa? Berarti ini VT nya berapa katanya gitu. Oke. Di video yang pertama tentang momentum dan impuls kakak sudah ajarkan bahwa untuk mencari impuls ketika ini dikasih grafik gaya,
gitu ya, gaya dengan sini waktu nih, maka mencari impuls adalah apa? Impuls adalah sama dengan luas, sama aja dengan mencari luas gambar di bawah garisnya, di bawah garis atau yang dilingkupi oleh grafik tersebut. Oke, yang mana tuh? Nah, kalau kita gambarkan berarti luasnya mana? Yang ini dong ya. Dari awal sampai akhir tuh. Nah, ini dia nih luasnya. Bangun apa nih? Namanya ini bangun apa nih? Bangun trapesium. Berarti ini luas trapesium nih jadinya. Luas bangun trapesium. Oke. Nah, untuk menjawab ini kita pakai rumus yang tadi tuh, hubungan antara impuls dengan perubahan momentum. Kita tulis impuls sama dengan perubahan momentum. Impulsnya kita cari luas trapesium. Oke, kita tulis rumus luas trapesium setengah dikali dalam kurung jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya siapa nih? Sejajarnya berarti ini dari 0 ke 9, berarti ini 9 ditambah dari 0 ke 12. Jadi sisi sejajar kan yang ini nih, yang atas ini nih, yang atas sama yang ini nih sejajar ya kan. Berarti 9 tambah 12 dikali tingginya 4 dikali 4 sama dengan perubahan momentumnya. Perubahan momentumnya berarti mvt dikurang mv0. Karena kecepatan awalnya 0 nih, maka ini kita coret nih karena dia 0. Setengah dari 4 2 kali oh gini, sebentar. Ini sepertinya gambarnya yang dimaksud itu tidak dari 0 nih gayanya ya, kakak hapus nih. Jadi dia gini, ini salah nih. Jadi luas yang diarsip itu yang mana? Luas yang diarsip, karena memang ini interpretasi dari gambarnya ya. Jadi luasnya ternyata dari sini aja nih. Dari sini aja nih gambarnya nih. Gambarnya dari sini aja, bukan dari yang tadi ya. Jadi dari sini, dari mulai 3 sampai 12 detik nih. Nah, berarti ini kakak coba koreksi nih. Berarti ini penjumlahan sisi sejajarnya kita koreksi nih, berarti yang atas itu berarti yang ini nih. Yang ini panjangnya berapa? Dari 3 ke 9 berarti 6. Oke, ditambah terus yang ini 3 sampai 12. 3 sampai 12 berapa? 9. Maaf ya, kakak koreksi nih. Ini setengah dari 4 2. 6 tambah 9 itu 15. Oke. Kemudian masanya 3 tuh. VT-nya ditanya. Oke. Berarti ini 3-nya coret sama 15 jadi 5. Berarti VT-nya berapa? Dapatnya 2 kali 5 10 meter per second. Oke. Jadi jawabannya yang 10 itu pilihannya B. Oke. Mohon maaf sebelumnya kakak koreksi tadi ya, karena memang gambarnya harusnya yang ditanya itu memang dari 3 ke 12 bukan dari 0. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal UMPTN tahun 92. Oke, ada benda bermasanya 2,5 kg digerakkan mendatar di meja licin dari keadaan diam dari awal V0-nya 0 oleh sebuah gaya mendatar F yang berubah terhadap waktu. Rumusnya ini persamaannya F sama dengan 80 ditambah 5T dengan T dalam second dan F dalam Newton. Pertanyaannya pada saat T-nya 2 second, ya pertanyaannya benar nggak kecepatannya 68? Benar nggak percepatannya 36? Benar nggak momentum bendanya itu 170? Dan benar nggak sih energi kinetiknya 5780? Berarti kita cek satu-satu ya. Oke, pertama kakak ngecek yang ini dulu, yang apa? Nyari percepatan dulu ya. Pernyataan nomor 2 nih, kakak dari pernyataan nomor 2 nggak apa ya. Jadi pernyataan nomor 2 nyari percepatan itu kan rumusnya pakai hukum Newton kedua ya. Hukum Newton 2, ngingetin lagi ya. Hukum Newton kedua bicaranya apa? A sama dengan
F dibagi M. F-nya mana? Ini persamaannya dia 80 ditambah 5T dibagi M. M-nya itu 2,5. Nah, sekarang kita sederhanain. A-nya jadi sama dengan 80 dibagi 2,5 berapa? 80 dibagi 2,5 itu dapatnya 32 ditambah 5T dibagi 2,5T itu hasilnya 2T. Jadi kita dapat persamaan percepatan nih, meter per second kuadrat. Nah, kita ditanya berapa sih percepatan bendanya saat 2 second. Artinya T-nya kita ganti 2 nih. T-nya kita ganti 2 berarti ini 32 ditambah 2 dikali 2. Berarti ini 32 ditambah 4. Hasilnya 36. Nah, bener gak? Ternyata pernyataan 2 betul. Oke, sip. Nah, kita setelah dapat percepatan, kita coba cari kecepatan. Kakak baru ke nomor 1. Cek nomor 1 sekarang. Kecepatan itu apa sih dalam fisika? Kecepatan itu adalah integral. Nah, ini diingetin lagi buat kalian. Kecepatan adalah integral dari percepatan terhadap waktu. Berarti ini kalau kita masukin integral dari percepatan tadi rumus mana? Ini ya. Jadi ini 32 ditambah 2T terhadap fungsi waktu. Oke, masih ingat nggak mencari integralnya? Jadi integral itu kebalikan dari turunan. Jadi integral 32 apa? Berarti 32T. Kemudian integralnya dari 2T apa? T kuadrat. Nah, oke. Ditambah, kalau ini dalam matematika integral tak tentu, biasanya ditambahnya sama C-nya. Kalau di fisika berarti bukan ditambah C. C-nya itu siapa? Kecepatan awal. Nah, gitu. Cuman ini kan tadi kecepatan awalnya 0 ya. Nah, tapi nggak apa, kita tulis dulu. Ini berarti kecepatannya jadinya rumusnya begini. 32T ditambah T kuadrat. Terus ini 0 ya. Ini 0, kita nggak masukin. Nah, sekarang dia minta juga untuk T-nya 2 second itu kecepatannya benar nggak sih? 68. Kita masukin aja di sini. 32 dikali 2 ditambah 2 di kuadrat, berarti ini 64 gitu ya. 64 ditambah berapa ini? Tambah 4, hasilnya berapa? 68 meter per second. Oh, ternyata betul juga pernyataan nomor 1. Oke, sekarang kita ke pernyataan nomor 3. Momentum P. Momentum itu rumusnya massa kali kecepatan. Kecepatannya kecepatan siapa? P0 apa PT? PT lah pastinya ya. Nah, massanya berapa? Massanya 2,5. PT-nya berapa? PT-nya tadi itu dapatnya 68 nih. 68, 2,5 dikali 68. Dapatnya berapa? Kalian hitung tuh. Dapatnya 170. Satuan momentum kilogram meter per second. Ternyata pernyataan 3 juga betul. Oke, pernyataan satu lagi, keempat, yang terakhir. Energi kinetiknya benar nggak sih 5780? Kita cek energi kinetik rumusnya apa? Setengah M V T kuadrat ya. Masukin angkanya. Setengah, masanya 2,5 gitu ya. Kemudian VT-nya berapa tadi? VT-nya 68. 68 di kuadrat. Coba kalian nanti hitung-hitung tuh. Setengah dikali 2,5 dikali 68 kuadrat. Kakak sudah hitung, dapatnya itu 5780 joule. Jadi pernyataan 4 juga betul. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 betul. Kalau semuanya betul, kalian pilih optionnya yaitu yang bukan A. Yang E ya. Kalau betul semuanya itu E. Kalau A itu 1, 2, 3 aja. Oke, maaf, ini kakak hapus nih, berarti bukan A. Kakak ingatnya yang A aja. Kalau A itu 1, 2, 3 aja. Karena ini 1, 2, 3, 4, berarti semuanya betul. Jawabannya E. Oke, sip. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ada soal UMPTN tahun 94. Sebuah benda bergerak dengan momentum sebesar P. Tiba-tiba nih benda itu pecah menjadi 2 bagian yang masing-masing punya momentum P1 sama P2 dalam arah saling tegak lurus, sehingga persamaan
momentum totalnya yang mana nih? Tadi ada yang sama yang mirip dengan ini ya, yang tadi bergerak dengan tegak lurus juga ya. Jadi awalnya dia misalnya begini nih, dia awalnya ini benda bermassa M nih misalnya gitu ya, bermassa M, dia punya momentum P gitu ya, kemudian dia pecah nih, pecah atau gimana, tiba-tiba dia pecah misalnya gini ya. Nah pecah begitu, yang satu ke sana, yang satu ke sana nih, pecah. Misalnya ini P1 nya ke sini, ini P2 nya ke sini. Berapa sih atau persamaan momentum totalnya? Nah kita tahu tadi ya, kalau momentum itu dia besaran vektor, maka penjumlahannya harus penjumlahan vektor. Yang gimana tuh? Yang kayak gini ya, pangkat lagi P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 cos. Nah sudutnya berapa nih? Tegak lurus. Tegak lurus itu sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? Cos 90 derajat adalah 0. Maka ini kita coret nih. Jadi mencari P-nya di situ persamaannya sama dengan akarnya pindah ke kiri. Ini kan ada akar nih di kanan, pindah ke kiri jadi kuadrat ya. Oke, pindah dulu ke situ. Ini jadinya kan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ya, gitu ya. Nah, kemudian ini kan nyari P-nya, berarti kuadratnya pindahin lagi ke kanan. Ke kanan itu kakak pindahin lagi, ini jadi P sama dengan, jadi kalau kuadrat pindah ke kanan, pindah ruas, berarti dia jadi akar, tapi akarnya nggak ada di sini. Akarnya itu bentuknya pangkat. Berarti kita kasih pangkat, berarti ini kita tulis P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat dipangkatin setengah. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat persamaan P totalnya, momentum totalnya dalam kurung P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat dipangkatin setengah. Sekali lagi, karena konsep dasarnya vektor itu, bukan vektor itu, momentum itu adalah besaran vektor. Karena dia besaran vektor, maka penjumlahan vektornya pakai rumus yang panjang ini ya, pakai penjumlahan vektor juga. Oke, sip ya, bisa dipahami ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal bab tentang momentum dan impuls. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jika belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.